Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik data, yaitu topik 2. Yang akan saya bahas adalah karakteristik data, jenis-jenis data, skala data, dan contoh kasus. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Sahira dengan NIM 2003975 dan kelas 4A Pendidikan Pariwisata. Nomor 1 yaitu saya akan mempresentasikan dengan karakteristik data statistik. Yang karakteristik data statistik ada 5, yaitu objektif, representatif, relevan, kesalahan rendah, dan 5 tepat waktu. Yang pertama objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika kita menganalisis data, maka data yang kita gunakan harus benar-benar objektif. Data harus benar, menggambarkan keadaan nilai dari variabel yang kita analisis. Jadi semisal kita hitung data, terus kita dapat 10.000 gitu. Terus kita nggak boleh untuk menulis di kertas analisis yaitu 10.500, kita nggak boleh, harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita dapat yaitu 10.000. Kedua ada representatif, artinya mewakili persoalan yang ada, sesuatu yang lebih luas, yaitu banyaknya nilai data yang kita analisis harus mewakili karakteristik populasi. Data dapat bersifat representatif agar mampu ditemukan relevansinya dengan objek yang ada di lapangan. Contohnya, jika kita ingin melihat kondisi perekonomian suatu kota, maka data yang kita miliki itu harus mewakili dua-duanya, mewakili yang mampu dan tidak mampu. Gitu. Data yang harus kita cari itu mewakili apa yang kita analisis. Jadi mewakilinya tuh, perwakilannya tuh beberapa gitu, nggak satu aja. Yang ketiga ada relevan. Relevan itu artinya data yang dihasilkan harus ada persoalannya dengan yang hendak dipecahkan. Maksudnya, data yang kita kumpulkan dan kita olah harus merupakan nilai dari variabel yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Data yang digunakan harus memiliki keterkaitan dengan objek yang akan kita teliti. Jadi, semisal kita menganalisis tentang perekonomian gitu, kita boleh ngambil data tentang konsumsi, berapa banyak yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, konsumsi ini, karena berhubungan dengan perekonomian. Yang keempat ada kesalahan rendah, atau biasa disebut dengan sampling error, mempunyai tingkat kesalahan yang kecil. Sampling error adalah tingkat kesalahan di mana saat data yang dikumpulkan semakin kecil nilai sampling error, maka akan semakin baik data yang digunakan. Sampling error terjadi pada data yang diambil dengan menggunakan teknik survei atau hanya mencacah sebagian. Jika populasi yang mempunyai karakteristik homogen atau sama, itu sampelnya harus sedikit aja, karena kan yang kita analisis itu kan sama. Kalau misalnya populasinya beragam gitu, sampelnya tuh harus banyak gitu. Nah, itu kita tuh kayak memperkecil kesalahan gitu. Makanya kesalahannya rendah. Yang kelima ada tepat waktu. Harus selalu up to date, data harus masih baru dan tidak kadaluarsa. Maksudnya itu data yang kita pakai itu harus masa sekarang. Misalnya kita membahas analisis tentang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia yang kita pakai harus tahun ini, tahun 2022. Kita nggak boleh ngambil data di tahun 2013 karena itu jadi nggak relevan atau nggak valid itu datanya. Selanjutnya, yang kedua ada jenis dan pembagian data. Pembagian data dibagi menjadi 4 ya. Ya, berdasarkan yang pertama ada berdasarkan sifatnya, sumbernya,
cara pengumpulannya dan skala pengukurannya. Yang pertama ada menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif terbagi menjadi dua, ada data diskret dan data diskontinu. Data kuantitatif itu berhubungan dengan angka, jadi nominal ya. Kayak misalnya tuh tinggi badan, atau pembeli baju gitu. Nah, kalau diskret ini berskala nominal, terus hitungannya itu bulat, hitungannya itu bilangan asli. Jadi kayak kalau banyak kursi di suatu tempat itu tuh kan bilangan bulat itu kan termasuk 0 ya. Jadi bisa aja kursi di satu tempat itu nggak ada kosong, tapi bisa juga 2, 1, pokoknya nggak mungkin 2,5 gitu, nggak mungkin. Nah kalau discontinue, itu continue ya, maaf. Kalau continue itu data yang diperoleh itu kayak bisa kurang lebih, atau bilangannya tuh kayak bilangan ada komanya gitu. Bilangan ada komanya tuh kayak semisal barang yang didapat itu kurang lebih 805 ton. 805 ton bisa aja 805,5 gitu. Jadi nggak pasti gitu. Nah, kalau data kualitatif ya, kita lanjut ke data kualitatif. Data yang disajikan di data kualitatif itu kayak tanggapan, lebih ke huruf, lebih ke kata-kata ya, kayak bagaimana tanggapan ahli terhadap masalah ini, atau persepsi konsumen terhadap kemasan baru. Nah, yang kedua ada menurut sumbernya. Kalau menurut sumbernya ada dibagi dua, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu di dalam organisasi dan biasanya bersifat rahasia, kayak data keuangan, data pegawai. Nah, kalau eksternal itu tuh di luar organisasi gitu. Kayak bersifat publik sih biasanya ya. Contohnya tuh jumlah penggunaan suatu produk gitu, kayak atau persebaran penduduk gitu di internet pasti ada. Nah, yang ketiga ada pembagian data menurut cara pengumpulannya. Ada dua, yaitu sensus sama sampling. Kalau misalnya sensus tuh populasi yang kita selidik itu diselidikin satu persatu, jadi nggak ada perwakilan. Biasanya yang pakai sensus ini populasinya sedikit, yang kita mau analisis tuh sedikit, kayak misal di satu kelas gitu yang memakai kacamata ada berapa gitu. Kayak gini kita bakal tahu gitu kalau satu kelas itu cuma beberapa orang. Nah, kalau sampling ini yang kita selidikin cuma kita ambil beberapa doang. Jadi biasanya nih skalanya tuh banyak gitu, banyak orang. Yang kita ambil tuh cuma sampelnya aja, biasanya tuh kayak penduduk Indonesia, perekonomian penduduk Indonesia gitu. Kan penduduk Indonesia ada berapa, 300.000, yang kita ambil tuh cuma 20 atau 30 orang. Yang keempat ada menurut skala pengukurannya. Menurut skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita bahas di nomor 3 ada skala data. Skala data ada nominal. Nominal yaitu menggolongkan, yang ada 4 ya. Yang ada 4. Yang satu nominal, ordinal, interval, sama rasio. Yang pertama ada nominal, yaitu menggolongkan. Skala nominal digunakan hanya sebagai pembeda antara objek data. Sifat skala nominal berupa nama atau kategori yang tidak dapat diurut.
diurutkan, tidak dapat dibuat peringkat. Jadi skala nominal ini biasanya nama atau huruf ya, kayak huruf kayak contohnya tuh kayak jenis kelamin, type politik, agama gitu, nggak bisa kita urutin karena kayak sama gitu menurut kita. Terus yang kedua tuh ada ordinal. Ordinal itu ada ini baru tuh ordinal tuh kayak nge-ranking gitu, mengelompokan data berdasarkan tingkatan, mengurutkan kan. Jadi kalau contoh cirinya ordinal tuh data berupa nama atau kategori yang dapat diurutkan, tapi perbedaan antar data tanpa makna. Misalnya, data kemampuan siswa saat belajar, atau ranking di sekolah, atau kesetujuan terhadap penyelenggara suatu acara itu saya setuju, netral atau tidak setuju gitu kan. Nah, yang ketiga ada interval mengukur jarak. Dicirikan pula oleh jarak antar interval bernilai sama, tetapi tidak memiliki nilai nol yang sesungguhnya. Data ini dapat dibedakan dengan yang lainnya. Sifat skala interval ini dapat diurutkan di mana perbedaan antara data dapat ditentukan dan mempunyai makna tapi tidak ada nilai nol dan bisa tambah atau kurangi. Kayak misalnya, contohnya tuh tahun. Kalau tahun itu kan nggak mungkin ada tahun nol gitu. Kalau tahun itu misal ada jaraknya itu 1990 sampai 1992 itu kan jaraknya 2 gitu, dan tidak mungkin nol dan bisa dikurangi dan ditambah. Kan kalau dikurangi itu bisa kita kurangin 10.890 gitu. Kalau rasio membandingkan, kalau rasio ini tuh skala tertinggi dari 4 skala ini karena sifatnya itu ada di semua skala. Ada sifatnya ada sifat nominal, ordinal sama interval. Tapi yang bedain rasio itu ada nolnya. Contohnya kayak kecepatan mobil kalau nol itu kan nggak bergerak gitu. Kalau misalnya bergerak dikit, nambah kecepatannya 100 km per jam gitu. Terus yang selanjutnya ada yang keempat, ada contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil itu seorang peneliti ingin melakukan pendugaan atau estimasi tentang proporsi dari pencari kerja di Jawa Barat yang berasal dari sekolah negeri. Peneliti tersebut berhasil mendapatkan data dari pencari kerja di Jawa Barat pada tahun 1990. Data dari 291.664 pencari kerja yang dimilikinya membuat informasi cukup lengkap mengenai karakteristik pencari kerja tersebut. Namun, data mengenai asal sekolah tersebut tidak tercakup di dalamnya. Untuk meneliti satu persatu pencari kerja tersebut tentu tidaklah efisien dari segi waktu maupun biaya. Sebagai alternatifnya, peneliti dapat menggunakan cara yang lebih sederhana dan lebih efisien, yaitu memilih secara random, misalnya 2.500 pencari kerja dari daftar yang ada. Peneliti tersebut selanjutnya dapat menghitung proporsi pencari kerja yang berasal dari sekolah negeri berdasarkan informasi yang ada pada sampelnya. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya digunakan peneliti untuk menduga proporsi dari pencari kerja di Jawa Barat. Populasinya berjumlah 291.664 orang yang memiliki karakteristik sama atau homogen. Dengan bantuan teknik statistika, proporsi yang diperoleh dari data sampel misalnya 2.500 pencari kerja akan mendekati pendugaan tersebut berbeda, menyimpang dari proporsi sebenarnya, yaitu pencari kerja yang berasal dari sekolah negeri di antara seluruh pencari kerja di Jawa Barat yang berjumlah 291.664 orang tersebut. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan ya, menurut pengumpulannya teknik penarikan sampling tadi, pada contoh di atas terlihat bahwa pemilihan
2.500 pencari kerja sebagai sampel dilakukan secara acak dari daftar yang tersedia. Daftar tersebut memuat seluruh pencari kerja di Jawa Barat pada tahun 1990 yang berjumlah 291.664 orang. Nah, menurut sifatnya, data dalam bentuk angka. Numerical data maksudnya dari sampel yang terpilih secara random, peneliti akan mengumpulkan data yang terkumpul secara merupakan dari karakteristik setiap elemen yang terpilih ke dalam sampel. Jadi menurut saya kalau misalnya data yang tadi tuh bakal jadi data yang tadi tuh bakal jadi data kuantitatif bakal jadi angka. Nah, menurut sumbernya, karena menurut sumber itu tuh ada di internet gitu ya, ada dapat dari orang-orang banyak, jadi saya ngambil itu data eksternal dan menurut skala pengukurannya itu skala nominal ya. Dan data tersebut mungkin hasilnya 0 kan, dan tidak dapat dibuat peringkat karena dari pemilihan hanya dari sekolah negeri atau dari bukan sekolah negeri. Kategori juga tidak dapat diberikan karena hanya 2 kategori. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.